Kenapa menghujat Roh Kudus adalah dosa tak terampuni? Mari kita bahas. Istilah penghujatan dapat secara umum didefinisikan sebagai membangkang secara kurang ajar. Kita menggunakan istilah ini pada dosa-dosa seperti mengutuki Allah atau dengan sengaja mencemarkan hal-hal yang berhubungan dengannya. Juga menuduh Allah untuk hal-hal yang jahat atau tidak mengakui Allah untuk hal-hal yang baik yang dia lakukan. Menghujat yang dimaksud di sini adalah apa yang disebut menghujat Roh Kudus dalam Matius 12 ayat ke-31. Nah, dalam bagian ini orang-orang Farisi setelah menyaksikan bukti yang tak dapat disangkal bahwa Yesus melakukan mujizat dengan kuasa Roh Kudus, malah menuduhnya dia dikuasai oleh Beelzebul. Matius 12 ayat ke-24. Nah, dosa menghujat Roh Kudus disebut sebagai dosa yang tidak terampuni. Ketiga Injil sinoptik mencatat bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosa menghujat Roh Kudus tidak mendapatkan pengampunan sampai selama-lamanya. Ayo kita baca Matius 12 ayat ke-31 dan 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucap sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Lalu mengapa Tuhan Yesus sampai mengatakan demikian? Markus 3:30 menjelaskan alasannya. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Tuhan Yesus mengajar dan memberitakan Injil kepada orang banyak. Ia juga menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai penyakit dan mengusir banyak setan. Orang yang kerasukan roh jahat dibebaskan. Orang kusta ditahirkan. Orang lumpuh dapat berjalan. Orang buta dapat melihat. Dan orang bisu dapat berkata-kata. Tetapi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Nah, pada saat itulah Tuhan Yesus mengatakan di Markus 3 ayat 28 dan 29, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Pertanyaannya, apa maksud perkataan Tuhan Yesus bahwa dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni? Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini mengingatkan dengan hikmat kepada penolakan yang terus-menerus dan sengaja akan panggilan roh untuk menerima keselamatan dalam Kristus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebenarnya telah melihat tanda-tanda yang membuktikan bahwa Yesus bekerja dengan kuasa Allah. Mereka juga mengetahui semua nubuat mengenai kedatangan Mesias. Namun mereka tetap menolak pernyataan Allah dalam Yesus Kristus. Mereka mengatakan bahwa kuasa yang ada pada dia adalah kuasa iblis. Maka hati mereka sudah dikeraskan terhadap kesaksian Roh Kudus. Dan dengan demikian mereka menolak Injil Kristus. Tidak ada pengampunan bagi orang yang menolak kesaksian Roh Kudus dalam diri dan pelayanan Tuhan Yesus. Semua dosa lain dapat diampuni. Nah, siapa yang dapat melakukan dosa menghujat Roh Kudus? Ini pertanyaan mesti dijawab. Dosa menghujat Roh Kudus dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka tetap mengeraskan hati, menolak kesaksian Roh Kudus. Dengan demikian, mereka tidak menerima rahmat Allah dan tetap memutus hubungan dengan sumber pengampunan. Ada juga orang percaya yang begitu menderita dan ketakutan kalau ia telah melakukan dosa yang tak terampuni ini. Saudara, orang yang jiwanya menderita dan tertekan karena ketakutan bahwa ia telah berbuat dosa terhadap Roh Kudus dapat diberitahukan bahwa kesusahannya itu adalah bukti bahwa dia tidak melakukan dosa yang ditakutinya itu. Orang itu begitu khawatir kalau dia tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Nah, saudara, satu-satunya alasan di mana seseorang tidak mendapatkan pengampunan adalah kalau dia tidak termasuk orang yang percaya kepadanya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat ke-6. Lihat, menolak satu-satunya jalan keselamatan itu sama dengan menghukum diri sendiri untuk menghabiskan kekekalan di dalam neraka. Jelas, jika menolak satu-satunya pengampunan itu membuat seseorang tidak dapat diampuni. Banyak orang takut bahwa mereka sudah melakukan dosa-dosa tertentu yang Allah tidak dapat atau tidak akan ampuni. Dan mereka merasa putus asa apapun yang mereka lakukan.
Iblis senang kalau kita tetap mempertahankan konsep yang keliru ini. Sebenarnya, kalau seseorang takut akan dosanya, yang dia perlu lakukan hanyalah datang kepada Allah, mengakui dosa itu, menyesalinya, dan menerima janji pengampunan Allah. 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ini meyakinkan kita bahwa Allah siap untuk mengampuni dosa apapun, betapapun kejinya, kalau kita datang kepadanya dengan penyesalan. Kalau saudara menderita karena banyaknya rasa bersalah, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini menunggu saudara dengan kasih, dengan tangan yang terbuka untuk menyambut saudara datang kepadanya. Dia tidak akan pernah mengecewakan dan dia tidak akan pernah tidak mengampuni orang yang memohon kepadanya. Nah, terakhir, orang-orang yang percaya memang tidak dapat lagi jatuh pada dosa mengujar Roh Kudus. Tapi hati-hatilah, jangan sampai kita berdusta dan mencobai Roh Kudus. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai kita memadamkan Roh Kudus. Sebaliknya, hendaklah kita hidup penuh dengan Roh Kudus, yaitu hidup yang dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.